Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eva Gisela Lokmetiabla, NIM 2019 330556 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan video praktik pembelajaran saya di Sekolah SMA Negeri 9 Ambon. Untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita mulai. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Ibu. Apakah kalian semua sudah siap mengikuti pelajaran dari Ibu? Siap, Bu. Oke, mohon perhatiannya. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Jika kalian menemukan sampah, tolong diangkat. Karena itu sangat mengganggu proses pembelajaran dari Ibu. Ayo, coba perhatikan di sekeliling kalian. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, untuk itu, Ibu minta salah satu dari kita untuk membawa kita dan ketua kelas. Yang mana ketua kelas? Silakan ketua kelas membawakan kita dalam doa. Kalau dulu saya kita mencerdas menurut kita ya, terima kasih, silakan duduk. Oke, baik anak-anak, Ibu bisa minta absen. Absen mana? Absen. Sekretaris kami. Oh, ini absen ya. Ibu akan absen ya? Iya, Ibu. Ada dia. Hadir, Bu. Adrian. Ada, Bu. Agung. Bunga Citra Lestari. Hadir, Ibu. Daya Manghel. Hadir, Bu. Faril. Kristen. Hadir, Bu. Milka. Oke, baik. Ya, anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi kita, coba kalian lihat gambar yang di atas. Nah, dari pengamatan kalian tentang gambar itu, apa saja yang kalian lihat? Nah, dalam kontainer ini ada apa saja? Kapal ini membawa barang-barang yang dalam kontainer ini dari satu tempat ke tempat lain. Nah, apakah kapal ini bisa membawa kontainer atau barang kontainer yang di dalamnya ada barang-barang ini ke luar negeri? Bisa. Oke. Nah, dari pengamatan kalian tentang gambar di atas, apakah ada yang sudah bisa menebak materi apa yang akan kita pelajari di hari ini? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Jadi materi kita di hari ini yaitu perdagangan internasional. Dengan kompetensi dasar kita yaitu yang pertama, menganalisis konsep dasar kebijakan perdagangan internasional dengan indikator pencapaian kompetensi kita yaitu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan faktor pendorong dan penambah perdagangan internasional. Nah, di hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu dapat menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan manfaat apa saja dari perdagangan internasional. Dan yang ketiga yaitu kalian mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat perdagangan internasional. Ya, betul sekali. Oke. Mengapa sampai kita harus mempelajari perdagangan internasional di hari ini? Supaya Naton bisa tahu bagaimana mengekspor barang ke luar negeri maupun dari luar negeri mengekspor barang ke dalam negeri. Ya, betul sekali. Kita memberikan aplaus kepada teman kalian. Oke. Ya, nah,
anak-anak, mengapa sampai kita harus mempelajari perdagangan internasional? Karena manfaat dari perdagangan internasional itu sangat penting bagi kita, yaitu bisa memberi kemakmuran bagi negara kita dengan bersaing di pasar internasional. Jadi kita harus mengerti betul apa itu perdagangan internasional. Oke. Jadi kita masuk ke materi kita, yaitu yang pertama pengertian perdagangan internasional. Nah, ada yang tahu pengertian dari perdagangan internasional? Saya. Satu-satu. Silakan, satu-satu ya. Pengertian perdagangan internasional apa saja? Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antar dua negara atau lebih. Iya. Ada yang lain? Ya apa? Proses atau kegiatan jual beli barang dan jasa antara dua negara untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Ya, betul sekali. Ya, kita berikan aplaus kepada teman-teman kalian yang menjawab. Ya, mari kita semua lihat pengertian dari perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional adalah proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Oke, bisa paham? Bisa, Ibu. Kita semua sudah mengetahui pengertian dari perdagangan nasional. Nah, ada yang bisa menebak apa saja manfaat dari perdagangan internasional dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong perdagangan internasional. Itu apa saja manfaat dari perdagangan internasional? Memperoleh devisa. Memperoleh devisa. Ada lagi apa lagi? Devisa. Ada lagi? Memperluas kesempatan kerja. Iya, memperluas kesempatan kerja. Kalau faktor pendorong dan penghambat perdagangan nasional, kita masuk ke faktor pendorong perdagangan internasional. Yaitu yang pertama apa? Perbedaan sumber daya alam. Kalau faktor penghambat, yaitu yang pertama tidak amannya suatu negara. Tidak amannya suatu negara. Betul sekali apa yang kalian jelaskan manfaat dan faktor pendorong perdagangan internasional dan penghambat. Ya betul. Kita berikan aplaus kepada kalian semua. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang manfaat perdagangan internasional dan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok untuk membahas materi kita, yaitu manfaat dan faktor pendorong perdagangan internasional. Bisa? Bisa, Ibu. Untuk itu, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok dengan metodenya, yaitu kalian berhitung 1, 2, 3. Nah, yang satu cari kelompoknya yang satu, temannya yang nomor 1, yang 2 cari temannya yang nomor 2, dan yang ketiga cari temannya yang ketiga. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Jelas? Kelompok 1 dengan materi kalian. Ya, Ibu. Tulis ya. Ya, Ibu. Kalian ditugaskan untuk menjelaskan manfaat apa saja dari perdagangan internasional. Ya, Ibu. Manfaat apa saja dari perdagangan internasional? Menjelaskan ya. Ya, Ibu. Kelompok 2, tugas kalian
kalian menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pendorong perdagangan internasional. Sudah bisa? Nah, menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pendorong perdagangan internasional. Oke, kelompok 3. Kalian ditugaskan untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penghambat perdagangan internasional. Sudah? Sudah tahu soal-soal kalian masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, Ibu akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kalian. Mulai dari sekarang. Ya, Ibu. Mohon perhatian, sisa waktu kalian tinggal sedikit ya. Jadi harus dipercepat untuk mengerjakan tugas kalian. Ya, Ibu. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kelompok 2? Siap, Ibu. Kelompok 3? Siap, Ibu. Ya. Apakah kelompok 1 sudah bisa mempresentasi ke depan? Bisa, Ibu. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru dan teman-teman sekalian. Siap. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak membuang waktu, saya mempresentasikan materi untuk membacakan materi kami. Ya baik, terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan untuk membaca itu. Itu manfaat perdagangan internasional. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional. Berikut ini akan diuraikan satu persatu manfaat perdagangan internasional tersebut. Yang pertama yaitu memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Mata uang asing ini biasa disebut devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi. 2. Memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Coba bayangkan apakah yang terjadi jika barang tambah hasil pertanian dan hasil kerajinan tidak diekspor. Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur. 3. Menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan tidak akan terlalu. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan dalam negeri atau mungkinnya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memicu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. 5. Mempercepat teknologi. Menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan pembimbingan atau berlatih untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat ahli teknologi. Ahli teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Oke, hanya itu saja hasil presentasi kami. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3, saya persilakan untuk memberi pertanyaan. Oke, saya persilakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Ya, tadi kan telah jelaskan bahwa dalam membuat perdagangan internasional ada namanya memperluas kesempatan kerja. Tolong berikan contoh apa itu yang dimaksud dengan memperluas kesempatan kerja dalam perdagangan internasional. Kelompok 3 bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang Ya, silakan. Oke, kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan.
apa yang dimaksud dengan penstabilan harga-harga dan tolong dijelaskan. Ya, jadi kelompok satu dengar pertanyaan dari teman-teman kelompok kalian. Yaitu yang pertama, kelompok 2 punya pertanyaan itu coba kalian berikan salah satu contoh ya. Contoh memperluas kesempatan kerja. Nah, kelompok 3 punya pertanyaan itu bagaimana menstabilkan harga-harga. Oke, mohon perhatiannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan soal contoh. Coba berikan contoh memperluas kesempatan kerja. Contohnya yaitu terutama di bidang ekspor. Jika kita ingin mengekspor komoditas, kita membutuhkan tenaga kerja. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah kalian sudah puas atau sudah mengerti? Oke. Kami lanjut ke kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sifat saya persilakan. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan kestabilan harga? Saya akan menjawab, stabilitas harga adalah suatu kondisi di mana inflasi dalam kondisi stabil dan rendah. Itu saja jawaban dari kami. Apakah kelompok 3 bisa mengerti? Oke, apabila semuanya sudah mengerti, saya akan tutup presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil kalian. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini materi yang akan kami bahas tentang faktor perdagangan internasional. Seperti yang faktor pendorong perdagangan internasional. Seperti yang kita ketahui, perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada mereka saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kami untuk membacakan hasil presentasi kami. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara yang membutuhkan sumber daya alam itu akan mencari negara yang memiliki sumber daya alam tersebut. Hal ini yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara banyak sumber daya alam, antara lain minyak bumi, kayu, batu bara, timah, karet, dan lain-lain. Tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengimpor apel dari Australia. Meskipun buah apel juga ada di Indonesia, buah apel Indonesia berasal dari Malang dan tempat lainnya. Tetapi orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia sehingga perlu impor. Ketiga, penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk membuat handphone dari negara pembuatannya dapat menghemat biaya produksi. Keempat, yaitu perbedaan penguasa teknologi faktor pendorong perdagangan internasional. Keempat adalah pengusahaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara, menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju maupun menjual barang dan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya Indonesia mengimpor mobil dan Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan lebih maju. Itulah beberapa informasi faktor pendorong perdagangan internasional. Artinya faktor pendorong tidak termasuk tidak langsung mempunyai perdagangan internasional adalah keluar dari beberapa hal di atas. Baiklah, hanya itu saja hasil diskusi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami ingin berikan kesempatan. Kita di kelompok 1. Ada.
satu mana? Ada Bu, cuma saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 perwakilan dari kelompok 1 yaitu soal coba jelaskan perbedaan teknologi antara negara Indonesia dan negara luar. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu perkenalkan, saya Muhammad Lestari, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu mengapa penghematan biaya produksi atau efisien sangat berperan penting dalam faktor pendorong perdagangan internasional. Jelaskan dan berikan salah satu contoh. Perhatian ya, pertanyaan dari kelompok 1 yaitu coba kalian jelaskan perbedaan teknologi negara Indonesia dan negara luar, begitu atau tidak? Ya, Ibu. Nah, sedangkan pertanyaan dari kelompok 3 yaitu mengapa biaya produksi sangat berperan di faktor pendorong? Ya, begitu. Nah, tolong dijelaskan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 kepada teman. Soalnya yaitu coba jelaskan perbedaan teknologi negara Indonesia dan negara luar. Karena negara Indonesia masih termasuk negara yang berkembang, sedangkan negara luar sudah termasuk negara yang sudah maju. Indonesia belum mampu memproduksi barang berteknologi maju dengan baik seperti mobil, sedangkan negara Jepang sudah mampu memproduksi barang berteknologi yang bagus dan berkualitas. Sebagai contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena belum mampu memproduksi mobil yang berkualitas tinggi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Puas, Ibu. Contohnya tadi dengan kelompok puas. Mengapa biaya produksi sangat berperan penting di faktor pendorong? Karena jika biaya produksi mahal, maka negara lain tidak akan membeli produk dari negara kita. Contohnya HP. HP kan alat-alatnya mahal, maka jumlah pernikahannya akan lebih besar. Bagaimana kelompok 3 sudah puas? Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kami akan mengakhiri presentasi di saat ini. Ya baik, dan kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, silakan duduk kelompok 2 yang berikutnya. Ini kelompok 3. Silakan Anda mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi setelah kita memahami pengertian dari perdagangan internasional, manfaat-manfaat, faktor pendorong, tentu setelah ada faktor pendorong pasti ada faktor penghambat. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penghambat perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh pemateri kita hari ini. Kepada pemateri kita sudah. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya membaca materi kami, yaitu adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya berlari ke negara lain yang lebih aman. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, perizinan yang berlebihan. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga komoditas asing. Kesulitan tersebut berdampak juga terhadap harga penawaran
faktor penghambat dari perdagangan internasional. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang kurang dimengerti? Presentasi dari kelompok kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional, yaitu yang pertama memperoleh devisa. Nah, contoh kecilnya, devisa itu adalah mata uang asing. Nah, mata uang asing kita menggunakan untuk membeli produk dari luar negeri. Nah, kalau kita mau membeli produk dari luar negeri, maka kita harus mempunyai devisa atau mata uang asing ini. Mata uang asing ini yang disebut dengan devisa. Bisa dipaham? Bisa, Ibu. Yang berikut adalah memperluas kesempatan kerja. Nah, contoh kecilnya yaitu negara Indonesia bekerja sama dengan negara Jepang. Nah, negara Jepang ini meminta negara Indonesia untuk memberikan 40 ton bawang ke negara Jepang, sedangkan negara Indonesia hanya bisa memproduksi 30 ton bawang. Nah, maka oleh itu negara Indonesia harus tambah tenaga kerja untuk bisa memastikan 40 ton dari permintaan negara Jepang. Sudah bisa paham? Bisa, Ibu. Yang berikutnya itu menstabilkan harga. Nah, contohnya begini. Di Ambon ini merek HP apa saja yang ada di Ambon? iPhone, Samsung, Nokia itu Nokia juga betul, Nokia yang apa lagi? iPhone, Nokia, iPhone, IPHO, ya sudah ini apa lagi? Nokia, Vivo, semuanya. Di Ambon ini hanya ada HP Oppo. Maka dia punya harga itu akan tidak stabil. Maka pemerintah menetapkan untuk mengadakan HP merek yang lain lagi seperti Samsung, iPhone, Oppo dan lain sebagainya untuk bisa menstabilkan harga HP tersebut. Bisa paham? Bisa, Ibu. Oke, yang berikut manfaat yang berikut adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Ya, bisa kalian baca di depan, yaitu melalui perdagangan internasional penduduk dapat membeli produk-produk lain dari luar negeri yang belum ada di Indonesia, atau produk Indonesia mutunya masih kurang dari negara lain, ya begitu. Bisa paham? Bisa, Ibu. Yang terakhir, manfaat yang terakhir. Mempercepat alih teknologi. Iya, betul sekali, mempercepat alih teknologi. Mempercepat alih teknologi. Nah, untuk memperoleh mengimpor barang dari luar negeri, kita harus mempunyai ahli dalam memakai barang-barang dari luar negeri tersebut. Nah, itu juga bisa mempercepat alih teknologi. Oke, jadi manfaat perdagangan nasional itu kalian sudah bisa paham ya? Bisa, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kita masuk ke Faktor pendorong dan Iya. faktor penghambat. faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, yaitu yang pertama perbedaan selera, yang kedua yaitu selera, dan yang ketiga itu Pengenalan biaya produksi atau efisiensi. dan yang terakhir yaitu perbedaan teknologi. Nah, sementara faktor penghambat perdagangan internasional yaitu yang pertama tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Iya.
Dan yang ketiga yaitu tidak Dari penjelasan ibu tadi, apakah kalian mengerti? Oke, dari penjelasan ibu tadi, apakah kalian sudah bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari? Yang pertama, pengertian dari perdagangan internasional. Ya, silakan. Jadi pengertian perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Ya. Kalau manfaat perdagangan internasional itu ada berapa? Sebutkan. Apa saja manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama, memperoleh devisa. Ya. Yang kedua, meningkatkan segala harga. Yang ketiga, meningkatkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas. Ya, betul sekali. Kalau dalam faktor pendorong yang mengapa? Faktor pendorong itu ada berapa? Nah, apa saja faktor pendorong? Yang pertama, perbedaan Ya, betul sekali. Kalau penghambat perdagangan internasional itu apa? ada kita. Ya, berarti kalian sudah paham ya materi hari ini? Ya. Oke, untuk menguji kemampuan kalian dalam menguasai materi yang ibu bawa di hari ini, ibu akan memberikan kalian evaluasi. Nah, untuk itu, ibu minta kalian mengambil lembar kertas, ibu menulis soal yang akan kalian berikan. Oke, karena ini adalah evaluasi, maka buku-buku silakan ditutup. Ya, Ibu. Karena ini ibu mau menguji kemampuan kalian, apakah kalian itu benar-benar paham atau tidak dengan pelajaran ibu tadi. Ya, Bu. Bukunya semua ditutup, lalu dengan ibu di depan. Oke, sudah siap? Sudah, Ibu. Soal yang pertama, dengar. Coba kalian menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Coba kalian jelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Ulang ya. Coba kalian jelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, soal yang kedua yaitu coba kalian jelaskan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Sudah ya? Ya, Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas evaluasi kalian. Mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, nanti silakan kumpul. Materi kita cukup sampai di sini. Nanti kalian pulang, kalian mau belajar ya materi kita di hari ini. Dan kalian besok kita akan belajar tentang teori perdagangan internasional. Nah, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, untuk menutup materi kita di hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Berdiri. Siap, beri hormat. Selamat.